2 minggu lalu Pak, tiba-tiba kita dengar mengenai Donald Trump menerapkan tarif resiprokal. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Bara? Ya itu sebetulnya walaupun tidak terlalu surprising ya, tidak terlalu mengejutkan. Karena kalau kita lihat dari history dari Trump ini, apakah sebagai businessman maupun juga kita lihat pada waktu Trump 1.0 ya, ketika dia menjabat presiden pertama kali ya, sebetulnya dia itu memang sangat suka sekali dengan tarif, ya, sangat mempunyai semacam obsession dengan tarif dan sebetulnya kalau banyak orang terkejut, this is not totally unsurprising ya, tapi memang magnitude-nya itu yang membuat kita surprise, bahwa besarnya tarif yang dikenakan kepada banyak negara tersebut yang masing-masing itu memang sangat besar dan banyak sekali negara yang dikenakan, itu membuat orang memang terkejut, jadi memberikan shock ya terhadap global economy dan juga tentu saja banyak juga concerns di Amerika sendiri mengenai implikasi dari penerapan tarif yang begitu besar ini yang bisa menyebabkan inflasi ya, harga-harga bisa naik di dalam negeri Amerika. Dan juga bagaimana sebetulnya tarif itu kan sebetulnya bentuk dari pajak ya. Betul Pak. Jadi yang menanggung itu pada akhirnya nanti consumers Amerika ya, karena importer itu ketika tarifnya begitu besar, tentu saja dia tidak mau menanggung semua kan. Nanti kan bebannya itu dialihkan kepada consumers di Amerika. Nah itu yang banyak sekali orang yang jadi concern gitu, bahwa nanti yang menanggung itu adalah bukan, kalau Trump itu kan selalu logikanya dia mengatakan selalu argumentasinya bahwa itu adalah semacam punishment, hukuman yang diberikan kepada negara-negara yang diberikan tarif itu. Mereka nanti harus menanggung, membayar. Padahal sebetulnya tidak. Pada akhirnya akan menanggung itu adalah rakyat Amerika consumers, rakyat Amerika sebagai consumers nanti dari barang-barang import yang akan masuk gitu. Dengan rakyat Amerika Serikat sendiri menanggung harga yang lebih tinggi akibat penerapan tarif ini, Pak, berarti kan sebenarnya sangat besar kemungkinan inflasi lebih lagi akan terjadi di Amerika Serikat. Betul. Nanti ada spillover effect ke seluruh dunia dan perdagangan. Kita ketahui Indonesia sendiri. Kita sudah tahu kan respons dari market yang sangat negatif ya kan. Betul, market down apakah di Wall Street maupun market di dunia, termasuk juga di Indonesia gitu kan. Jadi responsnya kan sangat negatif ya. Dan itu mungkin membuat Trump itu kemudian juga salah satu alasan kenapa ia kemudian memutuskan untuk melakukan penundaan terhadap penerapan tarif itu, kecuali untuk tarif yang diberikan kepada China. Ini baru-baru saja katanya penerapannya menjadi 245% ya Pak. Saya melihat ini lebih kepada strategi ekonomi atau strategi politik sih Pak Bara melihatnya. Apakah ini lebih kepada way of Trump stalling around bahwa sebenarnya ekonomi Amerika Serikat ini masih menjadi negara ekonomi paling kuat, atau seperti apa Pak pengenaan tarif ini? Saya pikir beberapa macam faktor. Ada tentu saja faktor ekonomi, juga ada faktor geopolitics ya. Jadi memang ini juga saya pikir berdasarkan pemikiran understanding Trump yang salah terhadap bagaimana ekonomi ini bekerja gitu ya. Bagi dia itu trade deficit itu suatu loss bagi Amerika, suatu kekalahan ya, suatu kerugian bagi Amerika. Padahal sebetulnya kan itu bukan trade deficit itu not necessarily loss gitu kan. Karena itu menunjukkan bahwa memang Amerika itu punya spending yang sangat besar. Kemampuan dari consumer Amerika untuk melakukan pembelian terhadap barang-barang yang masuk itu, ya kan. Jadi sebetulnya itu kan itu justru bisa menunjukkan kekuatan ekonomi di satu negara ya, bahwa bangsanya itu spending uang gitu untuk membeli barang-barang yang imported. Dan juga kita tahu sekarang ini kan dunia ini kan sudah melakukan globalisasi sangat tajam, sangat jauh sekali. Jadi kan memang global supply chain itu sangat besar. Jadi suatu barang itu bisa diproduksi macam-macam gitu. Jadi kalau toh misalnya sekarang Amerika manufacturing sector tidak sekuat misalnya 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, itu kan sesuatu yang wajar kan. Memang kekuatan Amerika itu bukan di manufacturing sekarang, ada di services ya kan, ada di bidang-bidang lainnya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang harus diratapi dengan bahwa kita harus meresponsnya dengan melakukan punishment gitu. Tapi Trump maunya dia tetap kuat di mana-mana, gitu kan, di semuanya gitu ya Pak. Bahwa bagi dia penerapan tarif itu bisa close the trade deficit. Tapi itu kan bukan sesuatu yang memang harus kita sebagai Trump harusnya melihatnya bukan sesuatu yang bahwa itu sesuatu yang merupakan kerugian dan harus dilakukan tindakan drastis seperti penerapan tarif yang luar biasa ini angka-angkanya. Oke, baik. Jadi malah kita melihatnya dan pelaku pasar yang juga berbicara bersama dengan CNBC Indonesia dan juga mungkin media lainnya melihat bahwa ini sepertinya backfire. Ya, dan juga ini juga untuk semacam, saya pikir juga ada semacam
bagi Trump ini kan Amerika harus menjadi the only superpower, ya. Apakah itu secara geopolitik, secara militer, maupun juga secara ekonomi. Nah, kita lihat tahu selama ini kan sekarang ini China kan hari ini menjadi the second largest economy, ya, kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia gitu. Dan kalau kita lihat dari sekarang itu bukan tidak mungkin dalam 30 tahun dari sekarang, ya, bahkan mungkin less than that itu China bisa menjadi the largest kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Mungkin itu sesuatu yang Trump juga tidak bisa terima gitu. Dia ingin men-slow down gitu ya. Progres dari China, progres ekonomi di China dengan menerapkan tarif ini. Tapi dia tidak sadar bahwa dengan dia menerapkan tarif itu, dia akan membuat negara-negara lain atau mendekatkan China dengan negara lain yang selama ini misalnya bergantung jadi punya common enemy ya Pak. Hubungan trade dengan Amerika, misalnya EU juga dikenakan tarif yang besar, kan bisa mendekatkan EU dengan China gitu kan. Bahkan negara-negara di Asia sendiri seperti Jepang, Korea, bahkan di Southeast Asia juga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi seluruh dunia itu kan membuat Amerika terisolasi, mengalienasi Amerika sendiri ya dengan tindakan ini dan membuat negara-negara lain termasuk yang selama ini menjadi quote and quote musuh Amerika, yaitu China itu menjadi bersatu gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mau melihat ekonomi mereka akan tetap berjaya di tahun depan, why not just having strength on their manufacturing industry, right? Daripada mengenakan tarif ini ya Pak. Ya kan globalisasi itu kan kemudian membuat perusahaan-perusahaan menjadi fleksibel kan. Dia bisa misalnya kita tahu produksi mobil di Amerika itu spare parts-nya bisa dibuat di Kanada atau di Meksiko, atau pabrik di Meksiko, atau spare parts dibuat di Amerika. Misalnya Toyota kan punya pabrik di Meksiko, perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Kemudian itu kan ada movement of goods yang lancar gitu kan di North America itu karena mereka ada perjanjian khusus antara Meksiko, Amerika dengan Kanada gitu. Jadi setelah itu hal yang sangat biasa. Tapi itu bukan berarti merugikan negara Amerika gitu kan. Kekuatan Amerika memang bukan di situ. Karena memang labor cost Amerika makin lama makin tinggi ya. Tentu perusahaan kan mencari tempat di mana labor cost itu jauh lebih rendah sehingga production cost mereka bisa lebih rendah begitu. Tapi itu sesuatu yang sangat wajar dalam globalisasi ini. Iya.